Yang pertama sih kayaknya DPR-nya perlu diganti semua ya. Perlu diganti atau perlu dibubarkan? Kalau bubarkan kayak kita masih butuh DPR, cuma orang-orang dan omongnya aja itu kayaknya. Itu kayaknya agak susah sih di Indonesia ya untuk jadi lebih baik. Agak susah atau memang susah ini? Memang susah karena mengakar. Iya, mengakar udah dari zaman Belanda kayaknya. Iya benar. Hal apa yang paling terasa perubahannya dalam hidup kakak di tahun ini? Untuk di tahun 2025 ini yang paling kerasa sih upgrade sih. Jadi upgrade dari diriku sendiri menjadi versi yang lebih baik, menjadi versi yang terbaik dari diriku sendiri, baik dalam segi value-ku, dari knowledge-ku, dan juga kayak upgrade dalam hal kebahagiaan juga sih menurutku di tahun 2025. Yang segi shop sih yang terasa adanya penurunan penjualan ya. Jadi dari jika dibandingkan tahun 2024 sama 2025 itu mengalami penurunan yang signifikan karena diberlakukannya penaikan biaya admin. Jadi yang dari mulai misalnya 8% itu bisa naik hingga 15 sampai 20% per produk ya. Gitu. Dari sisi ekonomi atau pekerjaan, bagaimana pengalaman Bapak di tahun 2025? So far dari awal ke pertengahan itu agak berat. Cuma dari pertengahan ke akhir tahun itu udah mulai padat sih, dan ya itu apa namanya, pas padat itu kebetulan kita juga karyawannya lagi ada yang keluar. Jadi kita ngerjain segala macam itu kerjanya dibagi dengan skala yang lebih besar. Untuk segi ekonomi di tahun 2025 ini menurut saya lebih menurun ya daripada tahun 2024 karena dari segi biaya admin sendiri di online shop itu jauh lebih tinggi. Jadi membuat orang khususnya untuk penjual itu merasa dibebankan lebih banyak biaya admin sehingga mau nggak mau kita harus menaikkan harga produk kan, yang dimana imbasnya ke toko online itu menjadi jauh lebih sepi karena para pelanggan biasanya yang dari online sekarang lebih memilih untuk langsung pergi ke toko offline, yang dimana kalau saya sendiri sebagai penjual online shop yang baru saja merintis, yang tidak punya toko offline sendiri, itu merasakan penurunan ekonomi secara signifikan ya. Pengalaman kita selama 2025 ini di-upgrade dari sisi skill, dari sisi cara bicara sama orang. Jadi di tahun 2025 ini saya banyak belajar skills baru yang bisa menjadi bekal buat tahun depan. Terus dari sisi ekonomi ya, mungkin terasa ya, apalagi saya habis kena PHK dari kantor. Jadi saya ini berusaha sendiri, merintis sendiri. Tapi pada kenyataannya itu nggak semudah yang orang bicarakan gitu. Sebenarnya bikin bisnis itu kamu perlu plan, kamu perlu strategi, dan ini modal juga ya, terutama. Ya itu sih dari sisi finansial tuh saya rasa mulai ada pengetatan lah. Oke, berarti itu dari sisi ekonomi ya di tahun 2025 ini ya pengalamannya. Apa hal tersedih yang Bapak rasakan sepanjang tahun 2025 ini? Paling sedihnya itu apa? Paling sedih itu aku mendapat kabar kalau bapak aku kena kanker. Bapak saya sendiri kan, itu salah satu hal yang membuat saya cukup terpukul dari segi mental, dari sisi kehidupan juga sedikit mempertanyakan kenapa Tuhan harus di tahun ini gitu kan. Jadi banyak hal. Terus nenek juga sakit tahun ini, dan neneknya istri saya juga meninggal. Jadi cukup terpukul juga tahun 2025 ini, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan. Lumayan banyak juga hal-hal yang terjadi di 2025 ini ya. Untuk hal sedih mungkin kehilangan keluarga sih, kehilangan keluarga. Kalau sedih sih dari tahun ke tahun kerasa ya, karena kita jauh dari keluarga kan di Surabaya. Pastinya itu sih. Oke. Jadi pengen setahun balik 2 kali lah jadinya gitu. Oke.
Hal apa yang paling Bapak syukuri atau yang paling bahagia di tahun 2025? Yang paling saya syukuri pertama adalah kesehatan ya. Pasti kesehatan sama kelancaran rezeki dari Tuhan. Paling bahagia tahun 2025 ini saya merintis bisnis sendiri ya. Menurut saya itu adalah hal yang cukup membahagiakan. Karena apa? Itu adalah bisnis yang saya rancang dari tahun 2024 atau tahun sebelumnya. Tapi belum sempat tereksekusi, dan tahun 2025 ini cukup bisa tereksekusi dengan baik lah. Dan bisa punya karyawan sendiri itu adalah salah satu kebanggaan sendiri kan. Selama ini kita digaji, tapi sekarang kita yang menggaji orang. Itu yang paling bahagia sih. Yang paling membahagiakan bisa sharing kebahagiaan dengan keluarga terdekat, dengan teman-teman terdekat, bisa menjadi dampak sama orang-orang yang paling dekat sama kita dulu. Itu menurutku udah paling membahagiakan sih. Kalau dapat memilih, apa hal dari 2025 yang ingin dibuang jauh-jauh? Yang pengen dibuang jauh-jauh tentunya adalah masa lalu dan juga versi diriku yang lama, yang kurang percaya diri, kurang pede. Aku pengen buang itu jauh-jauh sih. Bad habit yang pertama itu ya merokok. Saya pengen mengurangi rokok, itu saya udah coba untuk olahraga. Tadi sampai saat ini masih merokok ya. Terus berkata kasar mungkin, menghujat gitu. Kita makin mengurangi itu sih. Karena umur udah kayak nggak pantas aja. Oh iya, mantap mantap. Malas. Jadi tahun 2025 ini aku mau lebih aktif aja sih, lebih aktif. Tahun 2026 juga saya juga mikir harus lebih aktif daripada tahun 2025 ini. Harapan untuk terjadi di 2026 apa kira-kira? 2026 ini harapannya yang terjadi adalah saya bisa melunasi KPR saya. Memang sedikit mustahil, tapi saya punya cicilan KPR kalau boleh tahu. Dan kalau itu nggak terjadi, saya juga harapannya punya kendaraan pribadi lah, mobil. Karena di Surabaya ini kan cukup panas ya, jadi kalau mau kesana kesini panas banget. Jadi saya kira kendaraan sangat penting ya. Harapannya di tahun 2026 menjadi tahun yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan damai, sukacita, tetap keluarga sehat-sehat semua. Dari bidang finansial juga meningkat. 2026 kita pengennya sih bisa kolaborasi dengan banyak orang ya. Nah, jadi kita saling bantu lah gitu, karena kita nggak tahu kan dalam dunia ini siapa yang naik siapa yang turun. Jadi kolaborasi kayak lebih long last deh kita sama-sama. Terus, menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki oleh Indonesia agar 2026 bisa jadi tahun yang lebih baik untuk negara ini? Yang pertama sih kayaknya DPR-nya perlu diganti semua ya. Perlu diganti atau perlu dibubarkan? Kalau bubarkan kayak kita masih butuh DPR, cuma orang-orang dan omongnya aja itu kayaknya. Itu kayaknya agak susah sih di Indonesia ya untuk jadi lebih baik. Agak susah atau memang susah ini? Memang susah. Karena mengakar. Iya, mengakar udah dari zaman Belanda kayaknya. Iya benar. Tahun 2026 ini adalah mungkin dari sisi pengesahan UU perampasan aset ya. Itu menurutku itu yang paling urgent, karena seperti yang kita tahu kualitas distribusi ini semakin liar, dan semakin terang-terangan menurut saya. Dan itu ya nggak bisa ditunda-tunda lagi sih. Banyak banget sih untuk dari segi pemerintahannya, dari aparat-aparatnya, semuanya menurutku banyak banget PR-nya untuk Indonesia, karena menurutku pemerintahan ini masih belum memihak pada rakyatnya, baik dari segi keadilan sosial juga, semuanya menurutku masih banyak banget PR dari Indonesia sih. Kita perlu berkaca dan belajar dari negara lain juga, bagaimana sistemnya mereka, karena aku yakin Indonesia masih ada harapan untuk depannya. Kalau nggak ada korupsi, bayangkan pasti Indonesia menjadi negara yang
akan lebih baik lagi. Terakhir nih Kak, dari angka 1 sampai 10, menurut Kakak, tahun ini Kakak dapat berapa poin? 1 sampai 10? 10 kalau aku, karena aku udah berhasil survive sampai akhir tahun ini. 10 per 10 ya? Ya, Luar biasa. Terima kasih Kak. ya. Karena tahun 2025 ini saya nggak mengalami keterpurukan anggapannya. Jadi saya nilai 8 dari 10. 8 dari 10. Harapannya di 2026 9 per 10. Betul, 9 per 10. Atau bahkan 10 per 10. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bapak. Syukur 8,5 deh. 8,5 per 10. Yes. Itu termasuk hitungan yang sangat baik sih ya. Ya lumayan, saya bersyukur banget sih kalau ini. Makanya semoga bisa berbagi juga sama. Amin. Terima kasih Bapak. Thank you. Thank you.